komentar. Kita beralih dari kursi panas atau mungkin situasi panas di Real Madrid. Kita beralih ke persaingan yang sangat panas juga ini. Persaingan dari gelar juara Premier League. Di mana kemarin Manchester City ngamuk di Etihad, bikin Arsenal makin gelisah ini. Bener gak gelisah nih fans Arsenal nih? Itu typo judulnya. Apa harusnya? Kenapa Arsenal panik? Kan Arsenal peringkat 1. Dari mana paniknya? Iya, tapi lu khawatir nggak kan? Musim-musim lalu kan sempat Iya, selalu gitu tuh. Karena kan Ingat cerita itu yang tahun sama depan. terulang Tadi. lagi. Gue pas Arsenal ke peringkat 2 beberapa minggu lalu, gue bikin di konten gue yakin Arsenal balik lagi karena mental Arsenal sejatinya pemburu bukan diburu. Hunter. Berarti sekarang udah Hunter ya. diburu nih gimana? Sekarang memburu gelar juara. Udah naik kelas, sekarang udah naik kelas. Tapi kan ini cerita yang sama biasanya kan terulang terus nih kan. Ya kan kuncinya yang penting menang terus aja sih. Iya sih. Ya gak? Gue terserah sih City mau menang terus mau kalah terus, yang penting Arsenal menang aja. Bebas aja sih. Mau ngegolin berapa ribu gol bebas aja nggak apa-apa. Yang penting Arsenal menang 1-0, Iya sih. cukup. Iya, Masa iya. Arsenal nggak bisa kayak gitu? Pasti bisa lah. Tinggal Burnley, Palace, Ucel. Iya. tiga pertandingan lagi untuk Iya. double winner ya. Iya betul. Bener kan? Keabadian tuh. Keabadian. Keabadian gue dapet tuh. Karena kalau misalnya itu tidak terjadi, pasti nama gue dihajar habis-habisan. It's okay, nggak apa-apa. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Tapi lu kaget gak kemarin City bisa menang gede gitu kan? Terus juga semakin mepet. Yang mana nih yang 3-0? Yang 3-0 kemarin. Enggak lah, City bagus banget, men. Iya sih, apalagi di akhir-akhir musim tuh. Ya Iya. kan? Selalu stabil ya. Selalu stabil dia. Yang gue kaget kenapa dia bisa kepleset di Everton. Itu sih gue nggak nyangka dia kepleset sih. Maksudnya kan 3-1 dulu dia. Iya, Switch iya, off, iya, iya. 23 menit switch off ya. Langsung collapse 23 menit. Untung bisa survive. Tapi kalau untuk kaget apa enggak City, gue rasa kalau yang di Everton nggak terlalu kaget sih. Karena dalam artian dari musim ini banyak momen mereka hilang poin, situasinya emang lagi unggul. 17 poin mereka hilang, ini sebuah karakter yang nggak City banget biasanya. Biasanya City musim-musim sebelumnya kalau udah unggul, rata-rata mereka bisa see out the game lah. Mereka bisa nuntasin pertandingan tersebut dapat 3 poin. Tapi di musim ini ada sesuatu yang luntur dari City, yaitu ketika mereka udah unggul, itu rata-rata mereka kehilangan keunggulan tersebut. Ada Salah satu 17 yang poin. terbanyak di era Pep ya. Di era Pep paling datang jelek. di musim ke-9-nya saat ini, dan itu nggak mengherankan ketika mereka akhirnya sadar akan hal itu, datangnya Gehi di tengah musim. Back adalah posisi yang harus direparasi, tapi apa lawan Everton? Of all people yang error ternyata orang yang diharapin benerin PR mereka, yaitu Gehi juga. Jadi gua rasa faktor psikologis pun kena di game itu, dan itu masih jadi perdebatan menarik di DPI hari Senin. Iya. Point gain apa 2 points loss gitu. Menurut gue itu waktu itu pembahasannya juga menarik gitu. Tapi gue rasa ini bakal berlangsung sampai pekan terakhir, dan City kemenangan 3-0 kemarin, Palace-nya juga udah nggak yang main di gigi 5, gigi 4 istilahnya, dia udah main gigi 1, gigi 2 di Premier League. Fokusnya udah ke Conference League soalnya kan. Oke. Tapi gue rasa kemenangan kemarin 3-0 at least membuka peluang kalau sampai twist pipe title race musim ini sampai di GD. Ini kemenangan yang sangat berarti bagi City menurut gue. +1 mereka sekarang ya. Sekarang ada momen di situ. Ada 3-0 plus- berharga iya. banget. Sila nggak kebobolan bagi +1 mereka. kan dari GD Iya, sekarang. golnya beda 1 doang Iya. kan. Itu prospek sampai GD itu terjadi lagi tuh. Gue rasa kalau sampai terjadi GD dan City akhirnya punya Jadi itu peluang. goal difference ya. Goal difference. Bukan Gede GD ya. apa-apa nih. Ini buka prospek menarik bagi City. Tapi ini ngomongin City ya. Menurut lu jatuhnya City karena kehilangan De Bruyne nggak sih? gue rasa faktor termasuk Faktor. Gede ya? Rodri juga kan, Rodri kan performnya Rodri belum sih. se Rodri. Rodri, De Kalau Bruyne. De Bruyne tuh udah musim lalu kan? Musim ini fix keluar dia kan. hilang deh. Karena Musim lalu kan Liga Liverpool kan juara musim- masih ada De Bruyne. Oh, iya. Masih ada De Bruyne. Tapi kalau ngelihat Musim terakhir udah nggak kelihatan juga sih dia. impact dari, kalau gue bilang sih City bisa balik lagi on track karena memang akhirnya pemain-pemain yang diharuskan step up di momen-momen ini pada step up. Cherki. Salah satunya ya Cherki, Oh, Cherki Marmoush, sadis. yang pasti Doku, gila ini Doku yang selama bertahun-tahun kita ledekin mulu nih, gocek Iya. mulu ini pemain gitu ya, tapi Gitu mulu. sekarang dia menjadi penentu terus gitu dalam beberapa pertandingan terakhir. Foden balik lagi kan di saat-saat yang krusial, lu harus step up lo semua pemain, akhirnya bisa step up gitu. Sayangnya memang mereka kehilangan Rodri dan itu kelihatan banget Ya. ketika lawan Everton. Begitu lini tengah nggak bisa dikuasai dengan nyaman, transisi mereka agak sedikit shaky ketika dapat umpan-umpan terobosan, itu yang menjadi salah satu hal yang menyulitkan City gitu. Walaupun hasil lawan Everton sebetulnya ya kita bicarakan di DPI itu kayaknya keplesetnya City kemungkinan besar itu di Everton. Waktu itu kan kita emang sepakat lah ya kita bicara Everton. Ya Bournemouth bisa melakukan itu, tapi kan dia konsentrasinya juga kadang bagus kadang enggak gitu ya.
Jadi kalau gue bilang Everton yang punya kemampuan untuk bisa menyulitkan City dan kejadian City. Sementara di Arsenal sebetulnya gue bilang West Ham punya kemampuan untuk kepleset gitu kan, dan kemarin hampir aja tuh jadi skor imbang. Nungguin ya semua. Kontroversi itu ya. Akhirnya enggak. Dan gue memuji mentality Arsenal karena tim-tim yang di musim lalu itu bikin mereka terpleset bisa dibalikin sekarang sama si Arteta. Dia udah tahu gimana caranya mengalahkan tim-tim itu, termasuk Fulham. Fulham 2 tahun lalu 2-1 mereka kalah, imbang 1-1, kemarin menang telak gitu kan. Jadi ya udah bisa mereparasi mentality mereka lah ya. Oke. Nah, ngomongin soal mentality, beberapa pertandingan terakhir ini kan balik lagi ini perang mentalitas nih. Menurut Bang Danet, kan kemarin kan Arsenal tuh sempat ngejar 4 gelar sekaligus quadruple gitu. Itu tuh bukan anak Arsenal yang ngomong loh. Serius. Nah, tapi gue penasaran. Narasi, ada narasi. Iya, narasi. Hilangnya 2 gelar sekaligus gitu. Ini mempengaruhi pemain Arsenal dan fansnya juga nggak sampai akhir musim ini? Kalau gue pribadi, gue lebih lega dengan ngejar 2 ini, karena quadruple menurut gue nggak begitu penting sih. Yang penting juara dulu nih. Iya. Antara champion dan Liga Inggris atau dua-duanya. Gitu. Tapi nah itu gue pingin beresin dulu, dengar pertama kali quadruple dari mana? Saliba kan yang bilang, Saliba kan. Masa sih? Iya, Saliba kan sempat bilang gitu. Kita bisa gitu dapetin quadruple gitu. AI kayaknya. Apa-apa AI karena AI. Tapi lu sendiri terganggu gak mentalitasnya? Enggak, sama sekali. Enggak. Sama sekali enggak. Jadi bisa dibilang ini bikin Arsenal jadi lebih fokus antara 2 ini ya, Premier League atau Iya, Piala Ciki ngapain kita kejar? Ya kan? Yang menang City oke. FA udah sering gitu. 2 ini nih yang mesti kita dapetin. Dan kayaknya kan fans Arsenal ini kebelah jadi 2, antara pengen banget Champions League yang belum pernah sama sekali sepanjang sejarah Arsenal, sama Premier League, di mana beberapa musim terakhir kan mereka susah banget tuh untuk dapetin Premier League. Kalau disuruh milih salah satu nih Bang Danet, Premier League atau Champions League? Gue jadi penasaran juga ini. Kan dibagi 2 nih fans Arsenal. Bener. Juara Liga Inggris lah, karena kalau misalnya di musim ini gagal di Champion ya tahun depan kita ambil. Mental. Mental. Simpel aja lah. Karena kayaknya lebih anjir fansnya kalau gagal lagi di Premier League ya. Iya, habis. Lu pas 2 tahun dalam posisi dikejar terus gitu dan akhirnya gagal, kesombongan lo waktu di peringkat 1 sama nggak kayak sekarang? Kesombongan gue dulu belum ada. Sekarang karena gue yang tadi ya cocok logi gue bandingin sama politik Indonesia segala macam. Saatnya gitu. Lagian menurut gue nih kayak lo tau gak sih kayak China ya, negara China tuh akhir 90 awal 2000 dianggap kayak naga tidur karena kalau dia bangun menguasai dunia. Nah, Arsenal kayak gitu. Semua fans benci sama Arsenal. Kenapa coba? Karena kalau Arsenal bangun, semua dikuasain sama Arsenal. Gitu. Marah. Karena fans kayak lu kayaknya. Iya, bener. Bahkan fans Arsenal gue malu bang kayak lu, ya gak usah jadi fans Arsenal. Bener juga sih. Karena kan fans gak ada logikanya. Iya. Kalau ada logikanya pandit, ya dong. Pandit juga bahasa Sanskerta artinya bijak. Bener bijak dia. Kalau nggak ada logika ya udah jadi fans udah. Hayal aja udah. Iya sih. Ruginya apa? Iya kan kita secara langsung nggak. Gue sih ngerasa kalau sampai Arsenal dapat salah satu ya, at least Premier League atau Champions League, Arsenal bakal botol musim ini. Dalam artinya botolnya bukan botol yang ledek, tapi botol yang isinya gin gitu. Itu pernah lihat kan? Kalau ginnya udah lepas dari botol ya, apapun yang lu minta, lu bakal dikabulin. Dan gue rasa kalau Arsenal dapat satu yang besar itu, bakal disikat lagi. Ala-ala Jurgen Klopp dulu lah. Juara Champions League 1, nunggunya 4 tahun, tapi setelah dapat Champions League, semua trofi yang lu sebut, dia udah dapetin gitu. Premier League, FA Cup, Carabao Cup, UEFA ini yang Piala Dunia antar klub, itu semua disikat sama dia. Tapi at least pembuka jalannya dulu harus didapetin. Dan gue rasa potensi Arsenal kalau buka jalannya di tahun ini, itu dia bisa sikat ke semuanya tuh. Tapi lu rela Zal? Wah, kalau mau rela apa enggak sih, gue rasa udah nggak bisa menyaingi legasinya Klopp, tapi sayangnya udah lewat berapa tahun. Sedihnya hidup lo ya. Udah lewat berapa tahun. Arteta tapi ya kalau sampai dapat trofi, ya layak dengan periode yang dia bangun selama 6,5 tahun, yaitu prospek dan bukti buah kesabaran tuh masih ada bagi klub kan. Bukti boardnya Arsenal begitu sabar sama Arteta, ya hasilnya itu. Iya, gue rela banget karena Arteta sih. Kalau karena dia sih gue nggak rela. Gue juga nggak rela karena gue, karena Arteta lah. Gitu. Makanya gue Arteta harus in terus sih. Ya kan. Jangan out lagi lah, kasihan banget lo dia berdarah. Even kalau pahit-pahitnya nggak dapat semua. Tuh beda tuh baru. Omongan apa gue nggak denger? Tiba-tiba nggak denger kali. Artikulasi. In lah dia harus in. Kalau gue jadi fans Arsenal, gue tetap
Arteta ya. Iyalah. Tetap Arteta. Karena kan gue selalu bilang sebelum Arteta dan sesudah Arteta Arsenal itu seperti apa, progresnya seperti apa. Mungkin progresnya nggak puas kenceng banget gitu, pelan-pelan, tak, begitu dia ketemu si Jin itu, Jennya tuh. keluar tuh. Gue bilang begitu dia juara something, udah dalam waktu yang ya berapa tahun lah mereka akan bisa terus menjadi kontender yang betul-betul kontender gitu ya. Tapi